ulama 4 mazhab di zamannya, kira-kira mereka waras, bodoh atau pintar? Ulamanya. Ulama yang mengatakan Ibnu Taimiyah, ente keliru, mereka waras gak? Mereka bodoh atau alim? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Mukminin, mukminat di seluruh Indonesia atau di mana saja antum berada, jazakumullah khairan. Segala sumbangsih, kritik dan pemikiran yang dicurahkan buat saya. Kali ini yang akan saya angkat berkaitan dengan, yaitu Dr. Ar-Razi Hasim. Wah, siapa yang tak kenal dengan Dr. Ar-Razi Hasim ya? Terkadang kalau berbicara itu juga gulat gitu. Dia menjadi orang yang gulat kalau berbicara, seolah-olah ilmunya sudah setinggi langit. Doktor sih doktor gitu. Tetapi kalau dilacak cara berpikirnya, tidak lebih dari orang yang bingung di tengah jalan saja gitu. Tidak lebih dari orang yang kehilangan arah, tak terpandu kemana Ar-Razi Hasim itu menuju. Ini berkaitan dengan ucapan-ucapannya terhadap Ibnu Taimiyah. Bayangkan Ar-Razi Hasim Ar-Razi Hasim itu melecehkan Ibnu Taimiyah, seolah-olah dia sudah sehebat Ibnu Taimiyah. Apanya yang hebat gitu? Yang dilontarkan itu omongan saja. Sepanjang hayat Ibnu Taimiyah itu yang keluar dari lisannya pembelaan terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Ar-Razi Hasim apa gitu? Kualitasnya seperti apa? Sama nggak kira-kira dengan Ibnu Taimiyah? Tak segininya sedikit pun tidak gitu. Tapi kalau mengomentari sebagai supporter, memang ya namanya supporter. Supporter ini tidak memerlukan doktor gitu ya. Supporter itu tidak memerlukan profesor. Supporter itu tidak memerlukan predikat tinggi. Untuk sekolah tinggi tidak perlu supporter. Anak SD juga bisa jadi supporter. Jadi kalau supporter ini memang sukanya merendahkan lawan. Tetapi kalau yang didukung itu kalah, wah, biasanya nanti komentarnya macam-macam. Coba lihat sepak bola itu bagaimana tingkah laku supporter dari kalangan bondo nekat. Itu seperti Ar-Razi Hasim dalam mengomentari Ibnu Taimiyah. Jadi Ar-Razi Hasim dalam mengomentari Ibnu Taimiyah. Jadi kalau untuk menjadi seorang kritikus itu tidak membutuhkan kualitas doktor, tidak membutuhkan pendidikan sampai ke tingkat S2, S3, S4, S5, kalau perlu S10 gitu. Cukup itu es lilin kalau ingin menjadi supporter ya. Jadi apa yang dilakukan ketika Ar-Razi Hasim mensikapi Ibnu Taimiyah di depan jemaahnya, dia mengatakan, dari kalangan ulama 4 mazhab
yang mengkritisi Ibnu Taimiyah itu kira-kira waras atau tidak? Nah, itu pertanyaannya itu. Kata jemaahnya, ya waras, karena mereka adalah sekelompok ulama dari 4 mazhab. Nah, ini cara berpikir bullshit ini. Apa? Jadi seorang yang berkualitas tidak bisa dibandingkan dengan banyak orang. Tidak bermakna 4 mazhab yang ada di zaman Ibnu Taimiyah, sejaman dengan Ibnu Taimiyah itu, kredibilitas keilmuannya sama dengan Ibnu Taimiyah. Kenyataannya memang yang memusuhi Ibnu Taimiyah itu kelompok sufi yang berkedok pengikut imam-imam mazhab. Ini saya rinci ya. Jadi tidak bermakna kalau di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi berhadapan dengan tokoh-tokoh jahiliyah. Apakah Anda akan mengatakan bahwa tokoh-tokoh jahiliyah yang berusaha mengejar Nabi Muhammad dan membunuhnya itu atau mengalahkannya itu waras? Ya tidak waras lah. Maaf, saya tidak menyamakan yaitu pengikut mazhab ulama-ulama mazhab Syafi'iyah itu kemudian sama dengan jahiliyah, tidak. Itu hanya perbandingan saja. Anda bandingkan orang yang cerdas. Lah sekarang ini saja banyak orang pandai itu dikerumuni oleh orang-orang yang berbeda. Tetapi semua bisa dijawab. Kalau memang Ibnu Taimiyah itu tidak hebat, tidak mungkinlah sampai jenazahnya itu diantar oleh seluruh penduduk negeri tersebut. Bayangkan, itu adalah pelawat terbesar sepanjang zaman ketika seorang tokoh umat meninggal dunia. Lawan dan kawan semuanya datang. Yang tadinya lawan datang semuanya mengantarkan jenazah Ibnu Taimiyah. Itu satu bukti kehebatannya. Kemudian karyanya itu cukup banyak. Di dalam otak Ibnu Taimiyah itu berisi berbagai macam ilmu, termasuk seorang muhaddis ada, seorang mufassir ada, seorang ahli fikih ada, karena menguasai. Begini sajalah, bagaimana mungkin Ibnu Taimiyah dikalahkan dan kemudian menjadi orang yang gampang menyerah, sementara keilmuannya imam-imam mazhab sudah di luar kepala Ibnu Taimiyah. Jadi apa artinya bagi penentang-penentangnya kalau ilmu-ilmu mereka sudah dikuasai? Ilmu imamnya itu dikuasai. Dari Imam Syafi'i dikuasai, dari Imam Malik dikuasai, dari Imam Abu Hanifah dikuasai, dari Imam Ahmad bin Hanbal dikuasai. Kitab Imam Bukhari dikuasai, kitab Imam Muslim dikuasai. Semua kitab dikuasai. Lalu apa artinya 4 ulama mazhab itu walaupun banyaknya ini? Ya nggak ada artinya lah. Aduh, jangan terlalu tolol lah kita di dalam memahami seseorang. Ibarat misalnya saya menguasai seluruh bidang keilmuan, lalu ada orang bertanya, ada orang yang sengaja datang kepada saya untuk mengalahkan saya dengan berbagai macam cara, karena saya menguasai otak mereka. Ya tidak bisa mereka itu mengalahkan saya. Itu satu contoh. Nah sekarang Ibnu Taimiyah itu sudah menguasai seluruh otak di daerahnya itu gitu. Wilayah negeri itu, mulai dari kelompok sufi, dari kelompok ahli fikih, ahli tafsir, itu
sudah menjadi referensi Ibnu Taimiyah. Apa mungkin bisa dikalahkan? Yang tidak waras itu Ar-Razi cara pandangnya gitu. Karena apa? Ar-Razi itu bagian dari orang yang duduk dengan para pembenci. Sudah pasti akan selalu mencari cara menyalahkan orang-orang yang berbeda dengan Ar-Razi. Artinya buzernya dia itu menjadi buzer dari kelompok-kelompok yang menentang Ibnu Taimiyah, dari kelompok sufi, kelompok ahli fakih dan sebagainya. Fikih-fikih pada waktu itu ya, entah ahli fikih benar enggak. Padahal siapa sih yang tidak? Ibnu Hajar saja kagum dengan Ibnu Taimiyah. Yang kagum dengan Ar-Razi itu siapa? Kan orang-orang yang memang tidak ada pengetahuannya itu. Itu kalau kita bandingkan, yang nggak bisa dibandingkan dengan masa sekarang ini. Kalau masa sekarang ini itu yang banyak dari antara kita itu banyak omong, banyak bicara, keilmuannya nihil gitu, referensinya nihil. Ibnu Taimiyah itu ngomong sedikit, referensinya banyak. Referensinya banyak. Coba lihat Al-Fatawa Ibnu Taimiyah itu, kemudian juga Dar'ut Ta'arud kitab Ibnu Taimiyah itu, dan berbagai kitab-kitab lainnya, isinya itu padat dengan referensi di saat referensi itu masih sangat sulit. Lalu bagaimana orang-orang di luar Ibnu Taimiyah bisa mengalahkan Ibnu Taimiyah? Orang yang ditahan ini lagi gobloknya gitu ya. Di zaman Abu Hanifah, mengapa dijadikan mazhab? Dia ditahan. Dia ditahan gitu. Kalau alasannya ditahan, Ibnu Taimiyah ditahan. Dan Imam Syafi'i juga pernah ditahan. Apa yang salah dengan ditahan itu? Tidak ada yang salah dengan kata tahan itu. Karena memang menjadi ujian dari para ulama. Itu guru ente yang bodoh memahami Ibnu Taimiyah gitu. Dibandingkan dengan Ibnu Taimiyah ya tidak ada apa-apanya guru ente itu. Saya pikir begitu. Bagaimana kemudian bisa menjadi cerdas muridnya saja seperti ente gitu. Seperti apa gurunya kalau ente seperti itu cara berbicaranya? Artinya di dalam memahami ilmu tidak punya adab. Tidak paham adab orang-orang berilmu, apalagi gurunya gitu. Kalau ente-nya seperti itu, ini ya, kalau mau berbicara tentang Ibnu Taimiyah, bisa juga, nggak perlu sakit hati kalau saya mengkritisi guru ente. Nah, di situ. Jadi dari sekian banyak tulisan-tulisan Ibnu Taimiyah yang berserakan di kitab-kitab At-Turas, pustaka-pustaka At-Turas ya, kitab-kitab At-Turas itu mencerminkan bahwa memang keulamaan Ibnu Taimiyah itu pilih tanding. Berbeda dengan Anda, jauh dengan Anda tidak ada apa-apanya itu. Tidak ada kehebatannya sama sekali. Kalau cuma mau menjadi supporter itu, semua orang ya bisa. Cocoknya Anda memang jadi supporter, jadi buzzer. Ya paling tidak jadi netizen lah. Yang suka mengomentari itu. Barangkali itu dari saya, Zulkarnain Al-Maduri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.